Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman MBI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedang berada di sini, daerah mana ini ya? Daerah Lawang ya, masuk Lawang Pasuruan ya. Maupun teman-teman MBI yang ada di luar sana, dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada siang hari yang cukup hangat ini kita bertemu dengan teman-teman MBI, khususnya teman-teman MBI yang menjadi panitia dalam acara Baik Fest begitu ya. Hari ini kita touring tipis-tipis, walaupun tadi saya sendiri tidak bisa bersama ya, namun hati kita tetap bersama. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Nah, sudah touring ke Trawas, kemudian menuju ke sini, ya lumayan capek dan kesasar, ya, tersesat. Kemudian nyampe sini langsung makan kenyang. Nah, jadi sudah capek, sudah kenyang, ini waktu yang kondusif untuk tidur sebenarnya. Tapi panitia settingnya ini tausiah, ya baik, tausiahnya tidak terlalu panjang. Yang penting kita semuanya termasuk saya pribadi lebih bersemangat lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tema pada siang hari ini ya tidak terlalu panjang lebar ya, singkat saja. Temanya adalah tune up iman dan amal. Mungkin teman-teman motor pasti sudah paham apa yang namanya tune up ya. Atau orang bilang tune up gitu ya, ngecunkan ya. Ya, yang saya ketahui, wallahu alam, kalau istilah tune up ini lebih di atasnya maintenance biasa ya. Kalau maintenance hanya perawatan berkala yang mudah-mudah saja, seperti ganti oli, mungkin ganti kampas rem ya. Sedangkan tune up lebih mendalam lagi, mungkin ke arah setting mesin supaya performanya lebih baik lagi. Ini gambaran di anak motor pasti lebih paham masalah ini. Nah, maka selain tune up motor kita, ada yang lebih penting, yaitu tune up iman dan amal-amal kita. Nah, berbicara tentang iman, namanya tune up ini baru levelnya hanya merawat yang sudah ada sebenarnya ya. Belum kita bahas masalah mengupgrade. Karena motor kalau sekedar maintenance, kemudian tune up, minimal kondisinya tetap prima, tapi kalau ingin lebih bagus performanya pastinya harus ada yang namanya upgrade ya, upgrade. Mungkin bore up atau mungkin ada penggantian part ya yang berbau racing misalkan begitu ya, motornya Supra misalkan ya, ya CDI-nya BRT yang lain-lain diganti ya. Ini kita belum bahas masalah upgrade, minimal merawat secara intensif apa yang sudah ada. Nah, termasuk iman dan amal kita. Nah, karena yang kita pahami dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Nah, minimal tidak drop gitu ya. Performa iman kita dan amal kita tidak drop, tidak turun. Stabil ini minimal, bahasanya minimal, belum maksimal ya. Minimal kita lakukan tune up iman dan amal kita. Nah, bicara tentang iman dulu, simpel saja. Ini sering kita bahas sebenarnya beberapa pertemuan dulu bersama teman-teman juga. Bagaimana supaya iman ini tetap stabil, tetap ada dalam diri kita. Ya. Maka yang paling pokok dalam mempertahankan iman adalah kita harus benar-benar memiliki ma'rifatullah. Ini nomor satu, yang paling pokok. Bahkan ini ilmu yang tertinggi. Ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dua langkah. Ya, bukan dua tak tapi ya. Ini dua langkah. Yang paling utama dua langkah. Yang pertama, mendalami, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Silakan teman-teman bisa ikut kajian
misalkan syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah misalkan ya. Di sana bahas tentang nama sifat-sifat Allah secara mendalam. Nah, yang kedua, langkah kedua yang sangat penting dalam mengenal Allah adalah dengan mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Ini dibahas oleh para ulama. Membahas mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Dan salah satu caranya, saya ingat pesan ya Ustadz Subhan Bawazir hafizahullah ya, bahwa mentadaburi ayat-ayat kauniyah tidak cukup hanya di dalam masjid, tidak cukup di dalam rumah, tapi harus keluar, harus berjalan. Bahasa kitanya harus touring, ya harus touring. Nah, ini bukan saya cari-cari dalil ya supaya kita bisa touring ya. Ini hak bener ya. Bukan berarti oh ini lumayan nih buat alasan ke istri biar bisa touring, ada dalilnya gitu ya. Bukan semata-mata ngepas-ngepaskan. Tapi memang para ulama menyatakan bahwa untuk mengenal Allah, selain mengenal nama dan sifatnya, sering-sering tadabur ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Dan salah satunya tentu harus berjalan di muka bumi ini. Baik jalan kaki atau naik yang lainnya. Yang paling ya, efektif sebenarnya motor. Ya. Walaupun mobil mungkin jangkauannya lebih luas, yang dibawa lebih banyak. Tapi kalau menghadapi rute-rute yang berat juga tidak se-efektif motor. Jalan yang sempit ya. Maka touring ya ini akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa, melakukan tune up iman, dan itu dengan cara mengenal Allah lewat ayat-ayat kauniyah. Jadi teman-teman yang saya cintai, touring ini bukan bicara tentang jarak, bukan bicara tentang destinasi tujuan ya, bukan hanya berbicara tentang kecepatan atau jenis motor ya, tapi sebenarnya kalau kita dalami, touring ini kita sedang bahas tentang perjalanan hati. Kalau kita memang bisa ngarahkan ke arah yang benar. Bagaimana disebut perjalanan hati? Karena ketika kita keluar, di sana kita akan menyempatkan waktu untuk merenungi kebesaran Allah di alam semesta ini yang tidak kita dapatkan mungkin di tempat-tempat yang tertutup, harus di luar. Ya. Maka teman-teman yang saya cintai, kalau bisa memang yang pertama, ini request dari saya ya, yang pertama acara touring itu memang harus rutin, diagendakan. Ya, ini masukan ya. Jadi ya tidak harus selalu jauh ya, tapi ini harus diagendakan ya. Karena kita arahkan tadi fokusnya untuk tadabbur ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, memang panitia harus bisa setting ya. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus slow, kecepatannya jangan terlalu tinggi. Karena kita tadabbur alam, tadabbur ayat kauniyah tidak hanya di tujuan, kadang-kadang di jalan kita temukan. Memang kalau selalu sepanjang jalan pelan itu kadang ada ya di antara teman ketika jalan itu pelan, tidak sabar. Iki touring, apa iring-iring manten gitu ya kan. Kadang-kadang gitu, waduh pernah teman-teman cerita, aduh Ustadz ini touring tapi udah tua-tua pelan-pelan banget, ini nggak kapan nyampenya gitu ya. Maka ambil jalan tengahnya, ada memang rute-rute yang harus kita was-was ya cepat, ada yang harus santai, slow. Tidak cepat terus, tidak slow terus gitu ya. Diperkirakan nih area jalan ini kayaknya banyak akhwatnya, cepat aja biar gak sempat noleh. Kalau pelan nanti banyak godaan gitu ya kan, misalkan begitu contohnya. Tapi ini akan melewati rute yang di sana banyak terdapat ayat-ayat kauniyah. Nah kita pelankan sambil jalan, sambil tetap hati-hati di sana. Jadi teman-teman yang dicintai, yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini touring ini harus diagendakan dan targetnya jelas. Selain mungkin ada kegiatan lain ya, bakti sosial dan lain-lain, maka sepanjang perjalanan bukan hanya di tujuan saja, tapi di sepanjang jalan banyak ayat-ayat kauniyah. Saya ambil contoh, ini seorang biker dan beliau seorang dai di Amerika, ya. Namanya Nu'man Ali Khan, ya, seorang dai Amerika pernah touring. Ternyata ayat yang direnungi oleh beliau bukan selalu gunung, selalu laut, pantai, air terjun, enggak. Beliau pernah di jalan kampung ya, ada hewan ternak, mungkin sapi gitu ya, nyebrang ya.
terus berada di jalan semuanya, menutupi jalan yang beliau lalui. Nah beliau berhenti, lama nggak minggir-minggir, akhirnya diklakson, terus, tetap nggak bergeming. Gitu ya. Lalu beliau ingat, subhanallah, Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang ingkar dengan ayat Allah, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 159, Allah berfirman, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka orang kafir, orang yang mau tidak beriman, itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Beliau mikir, iya diklakson kok diem saja ya. Kayak enggak direken gitu. Nah, orang-orang yang tidak peduli dengan ayat Allah itu lebih jelek dari itu. Wong ini lihat binatang aja gini ya. Nah, itu jadi bahan perenungan banyak sebenarnya. Jadi yang pertama untuk naikkan level iman atau minimal untuk mempertahankannya, ma'rifatullah, yaitu dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua memang harus kita alokasikan umur kita, waktu kita untuk merenungi ayat-ayat kauniyah, salah satunya dengan touring. Entah berapa bulan sekali, jaraknya seberapa jauh, yang penting ada. Nah, ini terkait masalah tune up iman kita, hanya salah satu. Kalau bicara yang lainnya banyak sebenarnya, harus belajar Quran, kemudian berkumpul dengan orang solid dan lain, ini sudah sering kita bahas. Ini tambahan di samping yang tadi itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tune up amal. Nah, ini buah dari iman adalah amal solih. Saya ingin bertanya sama teman-teman ya, supaya enggak ngantuk ini, tanya-tanya aja ya. Gitu. Saya ingin tanya, sekarang kan kita sedang berada di dunia nih ya. Nah, sedang di dunia, sebenarnya saya ingin tanya, kalau sekarang sebenarnya uang itu bermanfaat apa tidak sekarang? Bermanfaat ya, sepakat ya, bermanfaat ya. Wong kita masih di dunia butuh uang bermanfaat. Baik, kemudian yang kedua, keluarga, istri bermanfaat Bang Gabriel, bermanfaat ya, nggak ada istri garing ya. Istri bermanfaat, suami bagi istri bermanfaat, orang tua bermanfaat, ya anak-anak bermanfaat. Baik, berikutnya teman. Nah, teman, koneksi ya di dunia ini bermanfaat. Siapapun teman kita, ya kan enak kalau kita banyak teman nih. Motor ini lagi rewel nih, ada teman nih ngerti mesin kan enak, bermanfaat. Ini lagi gak punya duit nih, ada temen yang biasa ngutangin, nah kan bermanfaat. Nah ini cocok ini. Contoh ya. Bahkan dalam kasus-kasus besar, ini lagi masalah hukum, ada teman pengacara, teman bermanfaat di dunia ini. Harta, keluarga, teman, semuanya bermanfaat. Pertanyaan kedua, kalau kita sudah ada di akhirat, apakah uang yang kita tinggalkan di dunia tadi masih ada manfaatnya enggak? Enggak ada ya. Misal ini ya, teman-teman punya uang di rekening 100 juta misal ya. Kemudian disodakohkan 100.000. Nah, kemudian meninggal. Nah, kira-kira yang bermanfaat di akhirat yang 100.000 apa yang 99? Yang 100.000. Jelas. Yang 99.900.000 enggak manfaat. Iya. Begitu pula keluarga. Kalau kita di akhirat, Allah nyatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ingat hari di mana kamu lari dari ya, yang pertama siapa? Dari saudara. Kemudian lari dari bapak dan ibu, lari dari pasangan dan anak, dan setiap orang pada saat itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, tidak peduli saat itu. Jadi keluarga saat itu tidak bisa bermanfaat, masing-masing dulu, masing-masing. Teman juga enggak gitu, enggak ada nanti di surga. Kalau di surga beda ya. Ini masih proses perjalanan menuju surga. Pertemanan juga tidak ada manfaatnya di situ. Lalu yang bermanfaat saat itu apa? Ya jelas amal. Amal sudah andalan kita, satu-satunya amal.
Dan satu-satunya yang mengkhawatirkan, yang membuat kita takut, membuat kita bingung adalah azab Allah dari dosa-dosa kita. Cuma itu di akhirat itu, simple. Saat kita bawa pahala amal yang banyak, itu tenang, nyantai. Saat dicabut nyawa, santai. Saat ditanya malaikat munkar nakir, santai. Saat dibangkitkan, santai. Di padang mahsyar dan seterusnya. Karena apa? Karena ada amal yang kita bawa dan itu saat ini dapat jatah pahalanya diambil sekarang. Baru digunakannya nanti. Nah disinilah teman-teman yang saya cintai, kita benar-benar harus berpikiran terus bagaimana ya caranya supaya amal saya itu bisa semakin baik kualitasnya, syukur-syukur bisa nambah jenisnya. Nah, kemudian ini pesan penting saya, ketika kita menjadi orang yang solih, artinya banyak beramal baik, ternyata imbasnya itu besar teman-teman semuanya. Sekarang problem yang kita hadapi apa? Semuanya solusinya apa? Solusinya cuma satu, jadikan diri kita orang baik. Ya. Kalau dijabarkan panjang tapi saya ambil sampel saja. Kita punya masalah yang paling banyak biasanya anak. Yang sudah punya anak ya, yang belum nikah harus nikah dulu baru punya anak gitu. Kecuali nikah janda satu paket ya sama anaknya gitu. Baik. Permasalahan yang dihadapi kita nih sebagai orang tua anak. Anak ini ya misalkan ya ada masalah ya, anak ini susah diatur ya. Inginnya kita anak yang solih. Nah, maka solusi yang sangat baik adalah menjadikan diri kita dulu yang baik. Kita seringnya fokus gimana ya supaya anak saya solih ya. Sekarang kita mulai rubah mindset kita, jadikan diri kita soleh dulu. Apa pengaruh? Wah, pengaruh besar. Bukankah teman-teman pernah tahu kisahnya Nabi Khidir yang memperbaiki dinding dua anak yang mana penduduk situ tidak ngasih makanan, tidak menghormati tamu ya. Ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Kemudian ternyata oleh Nabi Khidir dinding yang mau roboh itu diperbaiki dan Nabi Musa protes. Warga sini pelit-pelit. Kenapa harus dibangun tembok yang mau roboh ini? Maka Nabi Khidir menjelaskan di akhir kisah ya, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 82 ya. Allah menyatakan wa ammal jidaru, adapun dinding yang diperbaiki Nabi Khidir ya. Fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah, itu milik dua anak kecil yang dua-duanya yatim ya. Wakana tahtahu kanzun, dan di bawahnya ada perbendaharaan harta. Nah yang terakhirnya wakana abuhuma soliha, kedua orang tua anak-anak ini adalah orang-orang yang solih. Artinya kesolehan orang tua itu sampai orang tuanya sudah nggak ada, imbas kebaikannya itu anak-anak. Makanya dulu Sa'id Ibnul Musayyib ini seorang tabi'in, bahkan beliau ini tabi'in terbaik. Beliau adalah tabi'in dari Madinah. Beliau pernah mengatakan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, ya, la azidanna solati min ajlik. Wahai anakku, ayah akan nambah solat ayah sebanyak-banyaknya demi kamu supaya kamu soleh. Loh, yang nambah solatnya bukan anaknya, orang tuanya. Ayah ini akan nambah solat, diperbanyak lagi solat sunnah dalam rangka untuk mendapatkan anak yang soleh, biar kamu soleh. Apanya yang diperbaiki? Jadi ternyata kalau kita ingin menyelesaikan problem-problem hidup, kita awali dengan diri kita harus banyak beramal dulu. Jadi orang soleh dulu. Apalagi ya problemnya istri. Nah, istri. Wow, biasanya istri lah. Tidak semua ada masalah dengan istrinya, tapi ada. Misalkan punya istri yang di luar ekspektasi. Ternyata setelah jadi istri kok tidak sesuai ya dengan standar yang saya inginkan. Ya, standar saya misalkan 70, kok ini cuma 30. Duh, gimana solusinya ya? Maka salah satu solusinya adalah kita awali dari diri kita. Ingin istri yang baik, kita baik dulu. Apa dalilnya? Ada dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 26. Al-khabithatu lil khabithina
wal khabisuna lil khabisat, wat thayyibatu lit thayyibina, wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek juga untuk wanita yang jelek. Sedangkan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ini konsep rumus dasar bahwa Allah akan pasangkan laki-laki baik dengan wanita baik. Walaupun di sana ada sedikit tapi ya pengecualian. Kadang laki-lakinya baik, ya perempuannya tidak. Ada Nabi Lut, istrinya enggak baik. Atau perempuannya baik seperti Asia, suaminya Fir'aun. Ya. Tapi standar umum rumusnya ada laki-laki baik untuk wanita yang baik. Berarti kalau istri kita dalam pandangan kita kok kurang baik, lah mungkin kitanya yang memang cocok kurang baik. Gitu. Istri saya kok nilainya cuma 30, jangan-jangan saya memang nilainya 30 ya. Bisa jadi 25. Berarti kalau ingin istri kita baik, langkahnya adalah selain solusi lainnya, ada doa di sana, ada nasihat, tapi solusi terbaiknya diantaranya adalah berarti kalau saya ingin istri saya nilainya 100, saya harus naikkan diri dulu jadi 100. Pasti janji Allah ditepati. Kalau nilai saya 100, ya jangan tinggi-tinggi lah, misalkan 70 lah. 70. Saya target ingin istri nilainya 70. Kok cuman 30? Oh mungkin saya 30 nilainya. Kalau begitu saya akan banyak lagi beramal sholih, jadi orang yang baik sampai nilai kita 70. Nah kalau sudah nilai kita 70, istri kita 30, maka rumus tadi belum berjalan. Bagaimana caranya Allah supaya rumus tadi berjalan, bahwa 70 harusnya ketemu dengan 70? Bisa jadi yang pertama, Allah perbaiki istri kita yang sekarang levelnya naik, ngikutin kita. Jadi seimbang, 70 juga. Oke, ini pilihan pertama. Pilihan kedua, ini kita 70, istri 30. Kata Allah ganti. Ya, tak kasih lagi yang baru. Yang nilainya 70. Nah, 70 udah habis. 70 sama. Bisa jadi begitu. Atau pilihan ketiganya, ini nilai 30, kita 70. Mana ya supaya bisa ngimbangi? Oh dikasih satu lagi. Yang nilainya 80. 80 sama 30 berapa? Di rata-rata nanti ya, di rata-rata. Ini hitung-hitungan angka ya. Ini bukan main-main teman-teman semuanya. Jadi amal sholih, kalau kita perbanyak amal sholih, yang sudah di jalan juga kita perbaiki, kita tampil jadi orang yang sholih, itu jadi solusi dalam semua masalah. Kita seringkali melihatnya ke luar, tapi diri kita lupa. Wah itu kan masalah anak, masalah istri. Kalau masalah negara ini masalah gede. Masa bisa selesai dengan kita jadi orang baik? Bisa. Kalau negara ini diisi orang-orang baik, maka mayoritas masyarakatnya baik, negara akan baik. Nah, caranya bagaimana? Ibda binafsik, mulai dari diri kita. Jangan nunggu orang lain baik. Oh, negara supaya baik, teman-teman harus baik ya. Sampai dewe ya apa? Nah, baliknya ke diri kita. Jadi teman-teman yang saya cintai, saya mengajak kepada diri saya terutama ya, sama teman-teman, yuk kita semangat lagi ya. Semangat gimana ya saya supaya iman ini minimal stabil, syukur-syukur naik. Amal sholih juga begitu, jangan sampai nurun lagi. Turun itu bukan dengan hanya berhenti, tapi juga bisa jadi tetap, tapi maksiatnya jalan terus. Ya rusaknya, dropnya performa iman dan juga amal, itu bukan semata-mata ya, amalnya yang berkurang. Stabil sholatnya tetap, taklimnya tetap, touringnya tetap, tapi maksiatnya kok tambah naik. Nah itu juga digerogoti terus. Udah kita sudah hari semakin tua, maka dah dosa ini terus kita kikis. Selain yang sudah lalu kita taubat, jangan kita lahirkan dosa-dosa lagi terus. Dimana pada hari ini dosa ini di depan mata kita ya sangat godaan ya, sangat besar sekali. Terutama dosa yang berasal dari syahwat. Nah, bagi kaum laki-laki ini di depan mata kita. Saya sampai ya Allah ini zaman memang sudah rusak ya. Saya lihat grup di Facebook. Nah,
grup selingkuh. Wah, ada ya, saya kaget ya. Astagfirullah. Saya tidak sengaja lihat, loh kok ada ya? Penasaran isinya kayak apa ya gitu. Oh, ternyata isinya gitu. Saya usia sekian siap diajak selingkuh gitu ya. Ya Allah, ngeri lah. Itu baru satu grup lainnya vulgar sekarang. Jadi perbuatan dosa hari ini ya seolah-olah bukan sebuah aib lagi. Sesuatu yang lumrah, wajar dan disebarkan. Nah, maka untuk tune up iman selain tadi ma'rifatullah, kemudian juga kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah, amal kita terus minimal stabil, setidaknya lebih baik lagi naik. Naiknya itu bukan hanya sekedar menaikkan amal, tapi juga dengan meninggalkan dosa. Begitu pula turunnya adalah bukan karena hilangnya amal soleh kita, tapi digerogoti oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi saya mengajak kepada diri saya dan teman-teman sekalian, mari kita selalu berpikir justru berpikirnya gimana ya. Saya ingin punya amal baik lagi apa nih kira-kira. Saya hobi motor nih, kira-kira apa yang bisa saya lahirkan kembali, kebaikan-kebaikan yang saya munculkan. Jadi setiap hari itu kita disibukkan dengan memikirkan memperbaiki diri. Ya. Kok dulu para sahabat ya sudah hebat imannya, hebat amalnya, tapi mereka masih menangis dan takut dengan amal mereka. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mari kita lihat kehidupan para sahabat. Mereka itu, kata Imam Ibnu Qayyim ya, wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Para sahabat Nabi itu mereka berada di puncak amal. Susah menandingi mereka. Tapi anehnya di puncak amal mereka itu berada di puncak rasa takut. Takut apa? Takut kalau gak diterima, takut kurang. Sedangkan kita, nah yang mengatakan kita Imam Ibnu Qayyim, beliau dibandingkan saya gak ada apa-apanya saya. Sedangkan kita ya berada di amal yang rendah tapi PD-nya luar biasa. Ya, wah, saya pasti kalau saya udah ngaji sunnah ini saya pasti masuk surga aman. Ya, tenang, petete pasti aman dah. Kita harus memperbesar rasa takut, meningkatkan amal dan khawatir dengan amal-amal kita. Ini yang harus kita pikirkan setiap saat supaya apa? Supaya semakin baik. Nah ini teman-teman, mudah-mudahan saya, antum semuanya tetap diberikan keistiqomahan di atas hidayah, di atas ibadah dan amal soleh. Kemudian semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melahirkan amal-amal terbaik kita, minimal mempertahankan yang ada dan lebih baiknya lagi adalah melahirkan amal-amal yang baru dan yang sudah ada diperbaiki. Kita perbaiki kualitasnya. Jangan terlalu pede, wah saya ini wudhu saya sudah benar, sholat saya sudah benar. Jangan terlalu pede. Kita belajar terus. Ya. Bayangkan seorang Ma'ili, tahu ya Ma'ili ya? Ya, Ma'il yang kayak preman ya. Beliau hijrah, ya, sadar, ya hijrah ngaji sekarang itu hanya masalah apa yang sepele. Ketika mau makan, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus temannya ingatkan, Ma'il, itu hadisnya dhaif loh, baca bismillah saja. Ah, masa sih? Terus hanya dipelajari, oh iya, ternyata simpel, baca bismillah saja. Akhirnya berpikir, kalau urusan makan saja saya masih salah, apalagi yang lainnya. Nah, kita jangan melihat Ma'il, kita diri kita. Ya Allah, saya kadang merasa sholat saya sudah bagus, belum tentu. Kayaknya puasa saya sudah bagus. Kayaknya bacaan Quran saya bagus. Jangan merasa cukup. Bisa jadi seperti kasusnya Ma'il, oh ternyata masih ada kesalahan. Ya, apalagi ngajinya baca sendiri, wes ngewes ya. Ada temen ini orang Arab juga ngaji ke saya. Wah itu kesalahannya banyak. Salah. Marah. Ustadz, saya ini baca sendiri di rumah. Oh lancar gitu. Oh iya, nggak harus nyalahno. Nah, jadi teman-teman jangan merasa cukup dengan keadaan kita hari ini. Kalau kita merasa, oh saya sudah ngaji, pasti benar semua. Pasti di sana ada kesalahan-kesalahan. Jadi amal yang sudah ada kita perbaiki. Apa ya celah yang salahnya di mana? Nah, yang belum kita lakukan kita upayakan untuk melakukannya. Jadi memperbaiki kualitas sekaligus menambah kuantitas. Mudah-mudahan
Allah berikan semangat kepada kita untuk terus berjuang di jalannya, bersemangat dalam mengabdi kepadanya, dan memberikan manfaat kepada orang lain, terutama saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini saja sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar.